Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dan kembali lagi dalam acara Rilis Inflasi Kabupaten Rembang. Bapak Ibu serta seluruh pemirsa yang kami hormati, inflasi merupakan indikator strategis yang menggambarkan kenaikan indeks harga konsumen pada wilayah dan periode tertentu. Data inflasi ini sangat penting dan bermanfaat baik bagi pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat dalam mengantisipasi perubahan harga serta sebagai dasar dalam pengambilan keputusan usaha dan kebijakan ekonomi. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyimak bersama paparan rilis inflasi bulan Juli tahun 2025. Paparan ini akan mencakup beberapa hal penting, yaitu 1. Catatan peristiwa selama bulan Juli yang memberikan dampak terhadap inflasi. 2. Data inflasi bulan ke bulan. 3. Inflasi tahun ke tahun. Dan yang keempat, inflasi tahun kalender. Paparan akan disampaikan langsung oleh Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang, Bapak Jubaidi. Dan bagi Anda, para pemirsa yang ingin bertanya, silahkan kirim pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp 0899 9801 960. Demikian pengantar dari kami, mari kita simak bersama paparan rilis di siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bupati Rembang, yang saya hormati Wakil Bupati Rembang, yang saya hormati jajaran pejabat Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang, para kepala dinas, pimpinan instansi vertikal, serta perwakilan lembaga dan perguruan tinggi yang berkesempatan hadir secara online, rekan-rekan media yang kami banggakan, dan seluruh pecinta data yang mengikuti kegiatan rilis berita resmi statistik pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul, bertemu kembali dalam acara rilis berita resmi statistik pada siang hari ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Pada kesempatan siang hari ini, Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang akan menyampaikan informasi terkini mengenai perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi bulan Juli 2025 serta indikator pariwisata bulan Juni tahun 2025. Sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, pada hari ini BPS RI, kemudian BPS Provinsi seluruh Indonesia, dan BPS Kabupaten Kota IHK yang menghitung inflasi melakukan rilis secara bersama-sama terkait dengan perkembangan indeks harga konsumen, perubahannya dan indikator lainnya. Terima kasih pada Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung pada hari ini Jumat 1 Agustus tahun 2025. Pada siang hari ini nanti akan disampaikan sebagaimana kami sampaikan tadi perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi Juli 2025 dan perkembangan indikator pariwisata bulan Juni 2025. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama kami akan menyampaikan rilis perkembangan indeks harga konsumen bulan Juli tahun 2025. Seperti biasa, sebelum menyampaikan rilis perlu kami sampaikan berulang pada Bapak Ibu sekalian, harapannya semakin dipahami terkait dengan indikator yang kami rilis, bahwa penghitungan perkembangan indeks harga konsumen yang dilakukan oleh BPS pada saat ini dan tahun kemarin yang
kita lakukan rilis, diawali dengan kegiatan yang dinamakan survei biaya hidup atau SBH yang dilakukan pada tahun 2022. Bapak Ibu yang saya hormati, SBH menjadi salah satu dasar penghitungan indeks harga konsumen yang merupakan indikator utama untuk mengukur inflasi di suatu wilayah atau suatu daerah. Data dari SBH digunakan untuk menentukan paket komoditas yang akan dihitung dalam indeks harga konsumen, sehingga perubahan dalam pola konsumsi masyarakat dapat tercermin dalam angka inflasi. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam layar monitor disajikan ya untuk perbandingan SBH 2018 dibanding dengan SBH 2022. Untuk Kabupaten Rembang sendiri, kegiatan SBH ini pertama kali dilakukan pada tahun 2022. SBH tahun 2002 melibatkan pengukuran pengeluaran konsumsi rumah tangga di daerah perkotaan dan perdesaan. Kemudian SBH 2002 memperbaharui secara nasional maupun secara provinsi ini ya, data mengenai pola konsumsi masyarakat yang sebelumnya pernah dilakukan pada kegiatan SBH tahun 2018. Survei ini dilakukan pada 240.000 rumah tangga di 150 kabupaten kota IHK di seluruh Indonesia. Sebagai informasi, untuk wilayah Kabupaten Rembang ini dilakukan pada 1.600 rumah tangga ya, di 2022 kemarin. Hasil dari SBH 2022 menghasilkan paket komoditas ya, sebagaimana nanti akan kami sampaikan. Ini jumlahnya lebih banyak ya, dapat dilihat juga dari tabel di samping dibanding dengan SBH sebelumnya. Ini mencerminkan perubahan dalam pola konsumsi masyarakat. Di Kabupaten Rembang sendiri terdapat lebih dari 500 komoditas hasil survei tersebut pada tahun 2022. Tetapi hanya 247 paket komoditas yang selanjutnya akan dipantau perkembangan harganya. Bapak Ibu sekalian, paket komoditas dalam SBH 2022 merupakan kumpulan barang dan jasa yang digunakan untuk menghitung indeks harga konsumen. Dalam layar monitor Bapak Ibu sekalian tersaji ya 20 besar paket komoditas dan bobotnya berdasarkan hasil SBH tahun 2022 di Kabupaten Rembang ya. Ini juga selalu kita sampaikan untuk selalu menjadi dasar ya, untuk pengawalan komoditas-komoditas yang sensitif ya di wilayah Kabupaten Rembang. Bobot untuk setiap komoditas ditentukan berdasarkan nilai konsumsi rumah tangga. Dalam SBH 2022 tahun 2022 terjadi pergeseran bobot, di mana bobot untuk non makanan mengalami peningkatan, sementara untuk bobot makanan mengalami penurunan dibanding kegiatan SBH tahun 2018. Bobot paket komoditas ini merupakan proporsi relatif dari setiap pengeluaran komoditas dalam total pengeluaran konsumsi rumah tangga yang digunakan untuk menghitung indeks harga konsumen. Bapak Ibu sekalian, bobot ini menunjukkan seberapa besar pengaruh suatu komoditas terhadap perubahan harga secara keseluruhan. Di Kabupaten Rembang, bobot paket komoditas terbesar seperti terlihat di layar monitor, antara lain ada bensin, kemudian beras, tarif listrik, biaya langganan internet, dan seterusnya. Ada 20 komoditas yang tersaji.
Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini nanti kami akan menyampaikan rilis ya, perubahan indeks harga konsumen menghasilkan 3 indikator inflasi, ada inflasi bulanan, inflasi tahun kalender, dan inflasi tahunan. Dan penjelasan mengenai ini bisa Bapak lihat di layar monitor. Ini mengukur perubahan indeks harga konsumen relatif ya. Kalau bulanan itu indeks harga konsumen bulan berjalan dibanding dengan bulan sebelumnya. Kalau tahun kalender itu membandingkan indeks harga konsumen tahun berjalan dibanding Desember tahun 2024 untuk kasus tahun 2025. Sedangkan untuk inflasi tahunan itu membandingkan indeks harga konsumen bulan Juli 2025 dibandingkan Juli tahun 2024. Sebelum menyampaikan angka inflasi Juli 2025, Bapak Ibu sekalian, kami akan menyampaikan catatan peristiwa ya yang terjadi selama bulan Juli 2025 yang mungkin akan mempengaruhi nilai inflasi yang akan kami sampaikan. Ada beberapa fenomena yang kemudian ini sejalan dengan inflasi yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah kenaikan harga BBM non subsidi. Nah, ini terjadi sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, pemerintah melalui PT Pertamina Persero menaikkan harga BBM non subsidi yang mulai berlaku secara nasional per 1 Juli 2025. Sementara itu harga BBM subsidi seperti Pertalite dan solar ini di beberapa daerah tidak mengalami perubahan dan tetap dijual pada harga yang lama. Ini untuk kasus yang subsidi. Bapak Ibu sekalian, peristiwa yang kedua bisa kami informasikan fenomena kenaikan harga beras akibat harga gabah petani yang dibeli melampaui HPP, harga pembelian pemerintah. Pada Juli 2025 harga yang terpantau dan diberitakan di media baik online maupun cetak dari harga yang ditetapkan pemerintah sebesar 6.500 per kilo, berdasarkan pengamatan kami di beberapa wilayah secara nasional maupun lokal di Kabupaten Rembang ada yang berkisar ada yang menjual sampai 6.760 per kilo, bahkan di beberapa daerah harga gabah bisa lebih tinggi lagi seperti di angka 7.000 sampai angka 7.200 per kilogram. Kenaikan harga gabah ini tentu berpotensi memicu kenaikan harga beras karena gabah merupakan bahan baku utama produksi beras. Kemudian Bapak Ibu sekalian, fenomena atau peristiwa ketiga yang bisa kami sampaikan terkait bahwa selama 3 bulan terakhir nih, sampai Juli 2025, harga telur ayam ras di Indonesia mengalami kenaikan yang kurang lebih 1,15%. Rata-rata harga telur ayam nasional berada di kisaran 28.898 per kilo pada akhir Mei 2025 dan mencapai harga tertinggi sekitar 29.786 per kilo pada awal Juni 2025. Ini secara nasional. Kemudian Bapak Ibu sekalian, peristiwa yang keempat, catatan peristiwa yang kami pantau, pada Juli 2025 harga beberapa komoditas hasil laut mengalami fluktuasi. Sebagian kenaikan yang terjadi terkait dengan penurunan tangkapan nelayan akibat cuaca buruk, khususnya angin musim timur dan gelombang tinggi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang kelima, kenaikan harga bawang ya. Ini bawang merah di Jawa Tengah nih sebulan terakhir ini menjadi pemberitaan ya, yang kita bisa akses dan kita bisa baca dan dengar bahwa selama bulan
Juli 2025 harga bawang merah ukuran sedang di pasar modern di Provinsi Jawa Tengah dan di beberapa daerah ya yang ada di Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan sekitar 4,71%. Harga rata-rata bawang merah tercatat naik dari sekitar 58.400 per kilo menjadi 61.150 per kilo pada akhir Juli 2025. Ini informasi yang kami rangkum dari berbagai pemberitaan. Bapak Ibu yang sekalian, berikutnya akan kami sampaikan informasi inflasi di Kabupaten Rembang pada Juli 2025. Mungkin tadi siang sudah disampaikan rilis inflasi secara nasional dan secara regional di Provinsi Jawa Tengah. Di tingkat nasional ya, IHK nasional pada Juli 2025 itu sebesar 108,6 ya, dengan inflasi bulanan sebesar 0,3%. Kemudian inflasi year to date itu 1,69%. Kemudian berikutnya inflasi tahunan year on year itu 2,37%. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk Kabupaten Rembang pada Juli tahun 2025 mengalami inflasi sebesar 0,37% secara bulanan atau month-to-month, di mana terjadi kenaikan indeks harga konsumen pada sebagian besar kelompok pengeluaran. Tabel dan datanya bisa Bapak Ibu lihat di layar monitor. Secara umum kenaikan indeks harga konsumen terjadi dari 111,79 pada Juni 2025 menjadi 112,20 pada Juli tahun 2025. Kemudian secara tahun kalender atau year to date, Kabupaten Rembang mengalami inflasi sebesar 1,6%, di mana terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 110,43 pada Desember 2024 menjadi 112,2 pada Juli 2025. Sementara itu inflasi tahun ke tahun pada Juli tahun 2025 di Kabupaten Rembang sebesar 3,06%, ya, yang merupakan IHK perubahan IHK Juli 2025 yang sebesar 112,2 dibanding IHK Juli 2024 yang sebesar 108,87. Bapak Ibu yang saya hormati, berdasarkan kelompok pengeluaran secara month-to-month pada Juli 2025 terdapat 9 kelompok pengeluaran ya, mengalami inflasi ya, dan 2 kelompok lainnya mengalami deflasi. Kelompok yang mengalami inflasi bisa Bapak Ibu lihat pada layar monitor, antara lain kelompok pengeluaran makan, minum, dan tembakau ya, kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki, kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, kelompok pengeluaran transportasi, kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya, kelompok pengeluaran pendidikan, kelompok pengeluaran penyediaan makan dan minuman atau restoran, serta kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya. Kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 0,76% dengan andil inflasi 0,27%. Kelompok pengeluaran ini merupakan penyumbang inflasi tertinggi pada Juli 2025 di Kabupaten Rembang.
Komoditas dominan yang mendorong inflasi pada kelompok pengeluaran ini, ya, makanan, minuman, dan tembakau, itu adalah komoditas bawang merah, beras, telur ayam ras, udang basah, dan pisah. Berikut kelompok pengeluaran yang mengalami andil inflasi cukup besar nih, selain makanan, minuman, dan tembakau adalah kelompok pengeluaran transportasi yang mengalami inflasi sebesar 0,21% dengan andil inflasi sebesar 0,03%. Kemudian ada kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan dasar lainnya yang mengalami inflasi sebesar 0,34% dengan andil inflasi 0,02%. Bapak Ibu yang saya hormati, dari data-data yang kami sampaikan di atas terkait dengan inflasi mantuman, berikut kami sampaikan 10 komoditas dengan andil inflasi mantuman, andil inflasi bulanan, ya, terbesar di Kabupaten Rembang pada Juli 2025. Bisa sama-sama kita lihat di layar monitor bahwa komoditas, ya, yang memiliki andil inflasi terbesar pada Juli 2025 secara mantuman, yang pertama adalah bawang merah, dengan andil inflasi sebesar 0,08%. Kemudian di berikutnya komoditas yang memiliki andil inflasi cukup besar yaitu beras sebesar 0,07%, telur ayam ras memberikan andil inflasi 0,05%, kemudian udang basah dan pisang memiliki andil inflasi besar 0,03%, kemudian bensin, cabai merah, kemudian sate itu memiliki andil inflasi sebesar masing-masing 0,02%. Dan berikutnya ada tomat dan cumi-cumi memiliki andil inflasi sebesar 0,01%. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di samping komoditas yang memberikan andil inflasi secara mantuman, ya, kami juga akan menyampaikan 10 komoditas, ya, yang memberikan andil deflasi, ya. Ini penahan, berarti penahan inflasi di Kabupaten Rembang secara mantuman pada Juli 2025. 10 komoditas tersebut adalah yang pertama kacang panjang. Ini mengalami deflasi dengan andil deflasi sebesar 0,02. Begitu juga dengan ketimun dengan andil deflasi 0,02. Kemudian berikutnya berturut-turut nih seperti terlihat di layar monitor, ada bayam, bawang putih, kangkung, laptop atau notebook, sawi hijau, kemudian ada baju muslim, sampo, dan terong. Itu memiliki andil inflasi masing-masing kurang lebih 0,01%. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana disampaikan di awal tadi terkait dengan inflasi tahunan, pada Juli 2025 di Kabupaten Rembang terjadi inflasi sebesar 3,06% dengan indeks harga konsumen pada Juli 2025 sebesar 112,2, mengalami kenaikan dibanding indeks pada Juli 2024 ya sebesar nilainya 108,87. Berdasarkan kelompok pengeluaran, kalau kita cermati Bapak Ibu sekalian secara year on year pada Juli 2025, secara umum mengalami inflasi, kecuali kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Ya, kelompok ini mengalami deflasi. Jadi secara umum mengalami inflasi kecuali kelompok pengeluaran yang tadi, informasi, ya, komunikasi, dan jasa keuangan yang mengalami deflasi sebesar 1,03% dengan andil deflasi sebesar 0,05% seperti terlihat pada layar monitor.
Komoditas penyumbang deflasi dominan pada kelompok ini adalah komoditas telepon seluler. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau merupakan penyumbang inflasi terbesar ya secara year on year, di mana mengalami inflasi sebesar 4,91% dan memberikan andil sebesar 1,66%. Komoditas penyumbang inflasi paling dominan pada kelompok pengeluaran ini adalah bawang merah, kemudian kelapa, kemudian beras, sigaret kretek tangan, dan kopi bubuk. Berikutnya, kelompok pengeluaran yang memiliki andil inflasi cukup besar secara year on year di Kabupaten Rembang pada Juli 2025 adalah kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mengalami inflasi sebesar 5,68% dengan andil sebesar 0,37%. Beberapa komoditas dominan penyumbang inflasi pada kelompok ini, ya, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya adalah emas perhiasan, kemudian pasta gigi, pembalut wanita, hand body lotion, dan parfum. Kemudian terdapat kelompok pengeluaran penyedia makanan dan minuman atau restoran yang juga memberikan andil cukup besar dengan yang mengalami inflasi sebesar 2,54% dengan andil inflasi 0,25%. Komoditas dominan penyumbang inflasi pada kelompok ini, kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran, itu antara lain ada mie, kemudian pecel, kue kering berminyak, bakso sial santap, dan sate. Sebagaimana sebelumnya kami sampaikan, komoditas-komoditas yang mempengaruhi, baik mempengaruhi inflasi maupun deflasi, begitu juga secara year on year, Bapak Ibu sekalian. Berikut kami sampaikan 10 komoditas dengan andil inflasi year on year terbesar di Kabupaten Rembang pada Juli 2025. Seperti terlihat di layar monitor, pada Juli 2025 komoditas dengan andil inflasi terbesar di Kabupaten Rembang secara year on year, yang pertama ada bawang merah ya dengan andil inflasi 0,32%. Kemudian kelapa dan emas perhiasan masing-masing memberikan andil inflasi sebesar 0,21%, beras dengan andil inflasi 0,2%, kemudian mobil dengan andil inflasi 0,18%, sigaret kretek tangan dengan andil inflasi 0,15%, kopi bubuk dengan andil inflasi 0,13%, minyak goreng dengan andil inflasi 0,12%, bahan bakar rumah tangga dengan andil inflasi 0,11%, dan terakhir yang ke-10, sigaret kretek mesin atau SKM ini memiliki andil inflasi sebesar 0,1%. Ini 10 komoditas dari seluruh kelompok pengeluaran yang memberikan andil inflasi secara year on year. Kemudian komoditas penahan inflasi secara year on year ini juga kami sampaikan 10 komoditas yang memiliki andil deflasi. Ini kebalikan, ini berarti penahan inflasi yang menahan inflasi di Rembang pada Juli 2025 secara year on year. 10 komoditas tersebut adalah yang pertama daging ayam ras ya pada Juli 2025 dengan andil deflasi sebesar 0,09%. Kemudian ada bawang putih dengan andil deflasi 0,07%, telepon seluler dan kacang panjang dengan andil deflasi 0,05%. Kemudian berturut-turut ini ada bayam, jeruk, cabai rawit, kangkung, dan bensin. Nah, seperti terlihat di layar monitor,
ini masing-masing memiliki andil deflasi sebesar 0,03%, dan terakhir yang ke-10 komoditas penahan inflasi atau memberikan andil deflasi pada Juli 2025 secara year on year adalah daun bawang dengan andil deflasi sebesar 0,02%. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya kami sampaikan perbandingan regional perkembangan indeks harga konsumen di kabupaten kota IHK di Jawa Tengah. Dari 9 kabupaten kota IHK di Jawa Tengah yang melakukan penghitungan inflasi, pada Juli 2025 seluruh kabupaten kota mengalami inflasi secara mantuman atau secara bulanan. Kemudian dapat kami informasikan secara mantuman ya, pada Juli 2025 Kota Tegal mengalami inflasi tertinggi sebesar 0,41%, dan di Kabupaten Wonogiri mengalami inflasi terendah sebesar 0,03%. Kemudian secara year on year, sebagaimana terlihat di layar monitor, pada Juli 2025 Kabupaten Rembang mengalami inflasi tertinggi di antara 9 kabupaten kota IHK di Jawa Tengah, yaitu sebesar 3,06%. Sedangkan di kota Surakarta mengalami inflasi terendah sebesar 2,19% secara year on year. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami sampaikan ringkasan inflasi Juli 2025 di Kabupaten Rembang. Pada bulan Juli 2025 terjadi inflasi mantuman sebesar 0,37%. Kemudian inflasi year to date sebesar 1,6%, dan inflasi year on year atau tahunan sebesar 3,06% di Kabupaten Rembang. Penyumbang utama inflasi bulan Juli 2025 secara mantuman adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,27%. Utamanya adalah komoditas bawang merah untuk kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kemudian komoditas penyumbang utama inflasi mantuman untuk seluruh kelompok pengeluaran yaitu bawang merah, beras, telur ayam ras, udang basah, pisang, bensin, cabai rawit, sate, tomat, dan cumi-cumi. Kemudian penyumbang utama inflasi pada Juli 2025 secara year on year ya adalah kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau. Ini sama nih dengan yang mantuman tadi. Secara year on year ini memiliki andil sebesar 1,66%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah bawang merah, kelapa, beras, sigaret kretek tangan, dan kopi bubuk. Kemudian kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,37%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini secara year on year adalah emas perhiasan, pasta gigi, pembalut wanita, dan hand body lotion serta parfum. Kemudian kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran dengan andil sebesar 0,25%, dan komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah mie, pecel, kue kering berminyak, bakso santap, dan sate. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut pada bagian kedua kami akan menyampaikan rilis perkembangan indikator pariwisata pada bulan Juni 2025 di Kabupaten Rembang. Bapak Ibu yang saya hormati, pada Juni 2025
tingkat penghunian kamar atau TPK di Kabupaten Rembang sebesar 18,51%. Kemudian data rata-rata lama menginap pada Juni 2025 tercatat sebesar 1,24 malam. Nah, ini berarti Bapak Ibu sekalian, secara rata-rata dari 100 kamar yang tersedia pada suatu hotel di Kabupaten Rembang pada Juni 2025 itu sebesar 18 sampai dengan 19 kamar yang laku terjual dengan lama tamu menginap sekitar 1 sampai dengan 2 malam. Tingkat penghunian kamar ya atau TPK adalah sebuah parameter yang digunakan untuk mengukur seberapa banyak kamar hotel yang digunakan dibandingkan dengan kamar yang tersedia. Interpretasi dari indikator yang kami sajikan seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Faktor-faktor pendorong TPK dapat dipengaruhi oleh aktivitas pariwisata, kemudian kondisi infrastruktur lokal, termasuk kebijakan pemerintah dalam rangka pemasaran pariwisata dan hotel di Kabupaten Rembang. Pada bulan Juni 2025, aktivitas tamu yang menginap di hotel Kabupaten Rembang mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan kondisi bulan Mei tahun 2025. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya kami sampaikan nih perkembangan TPK dan RLM tingkat penghunian kamar dan rata-rata lama menginap di Kabupaten Rembang selama tahun 2024 dan selama Januari sampai dengan Juni tahun 2025 yang bisa kita lihat mengalami fluktuasi. Data tingkat penghunian kamar memberikan gambaran yang jelas tentang dinamika industri perhotelan di Kabupaten Rembang. Di Kabupaten Rembang, TPK pada Juni 2025 sebesar 18,51%. Ini menunjukkan pola kenaikan setelah pada bulan Mei 2025 sempat menunjukkan penurunan dengan angka TPK sebesar 15,30%. Sehingga apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya, maka TPK Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar 3,21 poin. Kemudian apabila dibandingkan dengan TPK Juni 2024, setahun yang lalu, ini TPK pada Juni 2025 mengalami kenaikan ya, sebesar 17,95%. Ya, TPK Juni 2025 naik sebesar 0,56% dibanding TPK Juni 2024. Apabila dilihat dari grafik rata-rata lama menginap pada bulan Juni 2025 menunjukkan bahwa rata-rata lama utama menginap juga mengalami kenaikan dengan angka rata-rata lama menginap sebesar 1,24 malam. Ya, jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, ya, maka rata-rata lama menginap bulan Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,16 poin. Demikian juga apabila dibandingkan dengan rata-rata lama menginap pada bulan Juni 2024 setahun yang lalu, yang pada saat itu indikator RLM sebesar 1,09 malam, maka pada Juni 2025 RLM mengalami kenaikan sebesar 0,15 poin. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya adalah perkembangan perjalanan wisatawan Nusantara atau Wisnus, baik menurut kota asal dari Kabupaten Rembang maupun menurut kota tujuan. Dalam hal ini ke Kabupaten Rembang tahun 2024 dan selama Januari sampai dengan Juni 2025 seperti terlihat di layar monitor.
Jumlah kunjungan wisata Nusantara di Kabupaten Rembang pada Juni 2025 mencapai 188.669 perjalanan. Kemudian jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 2,04% jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, ya, di Mei 2025, ya, yang mencapai 192.000, ya, 595 perjalanan. Sementara itu jika dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun yang lalu, yaitu di Juni 2024, ini sama, ini mengalami penurunan, sebesar 9,63%. Jadi total perjalanan sebanyak 208.765 perjalanan pada Juni 2024. Sedangkan untuk jumlah kunjungan wisatawan Nusantara ke Kabupaten Rembang pada Juni 2025 mencapai 141.241 kunjungan. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 15,73% bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya atau di Mei 2025, yang pada saat itu tercatat sebesar 122.047 kunjungan. Kemudian apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024, ya, Juni 2024, yang pada saat itu tercatat sebanyak 171.661 perjalanan, ya, terjadi penurunan kunjungan sebesar 17,72%. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian rilis berita resmi statistik BPS Kabupaten Rembang pada siang hari ini, Jumat 1 Agustus 2025. Terima kasih atas perhatiannya. Bahan rilis pada hari ini bisa Bapak Ibu unduh pada tautan seperti biasanya. Kemudian pada kesempatan kali ini kami menghimbau bahwa BPS pada tahun 2026 nanti akan melaksanakan sensus ekonomi 2026. Oleh karena itu kami mohon dukungan kepada seluruh masyarakat, utamanya di Kabupaten Rembang dan seluruh masyarakat di Indonesia, untuk dapat mensukseskan pelaksanaan kegiatan sensus ekonomi 2026. Bersama kita kawal pelaksanaan sensus ekonomi 2026 untuk mewujudkan kemandirian perekonomian Indonesia. Sensus ekonomi 2026 milik Indonesia. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.